Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pekerjaan lapangan. Di mana pada materi ini kami akan membahas tentang proses dan tujuan pekerjaan lapangan, strategi pekerjaan lapangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan lapangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang proses pekerjaan lapangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses pekerjaan lapangan? Proses pekerjaan lapangan yaitu proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar. Proses sistematis menunjukkan bahwa prosedur sudah disiapkan terencana agar dapat mencapai tujuan audit yang sebenarnya. Sedangkan persyaratan profesional berarti kebebasan penuh dari segala bias yang akan mempengaruhi pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti. Selanjutnya yaitu tujuan pekerjaan lapangan. Tujuan pekerjaan lapangan adalah untuk membantu memberi keyakinan dengan menjelaskan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai tujuan audit yang ingin dicapai. Nah, unit-unit pengukuran dari kuantifikasi elemen-elemen terpisah yang diterapkan pada operasi tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Abdul Aprillah. Strategi pekerjaan lapangan. Bagian pekerjaan strategis. Yang pertama, kebutuhan pegawai. Sebelum melakukan pekerjaan lapangan, sebaiknya direncanakan pula berapa banyak staf yang akan dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan lapangan. Perlu diperhatikan juga jumlah serta kualifikasi berupa keahlian, pengalaman, dan disiplin ilmu yang dimiliki untuk melakukan audit. 2. Kebutuhan sumber daya dari luar. Jika staf audit yang ada tidak memiliki keahlian khusus, maka harus melibatkan pihak luar dengan keahlian khusus yang dibutuhkan. Misalnya staf ahli di bidang psikolog, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Namun, dalam melibatkan pihak luar ini harus tetap diperhitungkan estimasi seberapa besar anggaran yang dibutuhkan, serta seberapa pentingnya pihak luar ini terlibat dalam proses audit. Pengorganisasian staf audit. Selain staf audit yang berkompeten, dibutuhkan pula pengorganisasian yang baik di dalamnya. Misalnya dengan membagi tugas sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi staf audit. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka diharapkan audit yang dilakukan akan tepat sasaran. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab. Karena dalam suatu proses audit melibatkan banyak staf, maka diperlukan suatu koordinasi berupa struktur komando dari tim audit. Dengan begitu, maka akan terjadi otorisasi dalam setiap lini dan staf tim audit. Struktur pekerjaan lapangan. Pada bagian ini, urut-urutan program audit direncanakan. Aktivitas yang saling berurutan dan saling berhubungan direncanakan. Untuk meyakinkan bahwa terdapat susunan alur kerja, aktivis ini diidentifikasi dalam diagram dengan simbol-simbol yang saling berhubungan untuk menunjukkan adanya tahapan. Waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Karena aktivitas yang dilakukan bersamaan dengan aktivitas lainnya, maka diperlukan teknik PERT untuk mencapai estimasi tahap-tahap kerja dan untuk keseluruhan. Estimasi waktu harus mencakup aspek administratif, estimasi untuk kegiatan non-operasi, dan pendokumentasian serta penulisan draft laporan audit yang berisi hasil-hasil pekerjaan lapangan. Metode pekerjaan lapangan. Ada 6 metode yang dapat digunakan, yaitu observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. Penting bagi auditor untuk memilih metode mana
yang sesuai untuk digunakan, serta penting juga untuk menyiapkan kelengkapan dalam menggunakan metode yang dipilih. Metode yang pertama yaitu metode pendokumentasian. Bagian ini melibatkan akumulasi bahan bukti dan penyiapan kertas kerja. Bagian ini membutuhkan antisipasi hasil-hasil metode pekerjaan lapangan dan juga penggunaan akhir dari audit. Yang kedua, penyiapan laporan. Struktur laporan seringkali dirancang pada proses awal audit. Struktur makro dari laporan harus direncanakan. Hal ini merupakan tahapan penyajian temuan audit dan kerangka kasar dari bagian-bagian laporan. Juga struktur mikro laporan atau metode pengujian. Yang ketiga, rencana kontingensi. Rencana ini disusun untuk menghadapi situasi ketika audit tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kontingensi harus diantisipasi dan kerangka harus disiapkan untuk situasi-situasi seperti kekurangan staf, tidak ada bahan yang bisa diaudit, indikasi bahwa kondisi proyek tidak material, indikasi mendadak tentang adanya kecurangan atau kejahatan, halangan yang material dari klien, kerusakan komputer atau masalah perangkat lunak, campur tangan manajemen puncak, penarikan sumber daya audit, kemajuan pekerjaan yang mungkin akan melebihi anggaran. Tim audit dan pengarahan mandiri. Tim dengan pengarahan mandiri terpisah dari bentuk manajemen tradisional yang gemuk. Tim tersebut merupakan sebuah unit operasional yang umumnya terdiri dari staf ahli dalam berbagai bidang audit dan memiliki kepemimpinan serta rotasi atau dasar-dasar lainnya. Dengan adanya tim ini, maka diharapkan akan ada evaluasi terhadap kualitas audit internal, serta adanya resolusi mengenai tujuan-tujuan dasar organisasi, independensi, pekerjaan audit yang tidak bagus, dan pengambilan keputusan yang tidak memadai. Kemudian audit berhenti sampai kemudian lanjut. Salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas audit adalah dengan menggunakan teknik audit berhenti sampai kemudian lanjut. Jika tidak ada indikasi adanya resiko yang substansial atau tidak ada temuan penyimpangan yang potensial, Komite Audit dari Dewan Komisaris di Edison diperkenalkan dengan teknik ini dan kemudian menerapkannya karena audit ini yang pertama memaksa tujuan aktivitas audit untuk memusatkan sumber dayanya pada hal-hal yang beresiko tinggi dan aktivitas-aktivitas dari perusahaan dan memberikan komite audit keyakinan bahwa lebih banyak upaya audit yang dihabiskan pada hal-hal tersebut daripada pada bidang yang beresiko rendah. Kedua, memungkinkan fleksibilitas auditor untuk melakukan teknik ini guna mengurangi atau meningkatkan lingkup audit dan memotivasi auditor untuk fokus pada aktivitas-aktivitas perusahaan yang akan menghasilkan temuan-temuan yang paling bermanfaat dan bernilai tinggi bagi organisasi. Kemudian meningkatkan jumlah audit di atas cakupan audit minimum karena auditor melakukan lebih banyak audit dengan jangka waktu yang lebih pendek setiap tahunnya. Terus kontrol self-assessment. Kontrol self-assessment merupakan salah satu inovasi yang baru. Metode yang digunakan adalah mengembangkan semacam pertemuan yang dilakukan staf audit, tetapi terdiri dari karyawan klien yang akan mengevaluasi dan mengukur aspek-aspek lunak dari kontrol internal. Hasil-hasil dari tahap audit ini bisa menjadi bagian laporan audit yang dijadwalkan atau bisa juga dilaporkan terpisah. Tahap pelaporan ini seringkali dilakukan menggunakan grafik-grafik yang berhubungan dengan tujuan utama dan tujuan dasar. Bagian-bagian pekerjaan lapangan tujuan-tujuan audit. Yang pertama ada Audit Smart. Konsep SMART dikembangkan oleh audit pada Carolina Power and Light, singkatan dari Selective Monitoring and Assessment of Risks and Trends. Metode ini merupakan gabungan penentuan risiko dan audit analitis. Metode ini menggunakan indikator-indikator kunci sebagai elemen dasar dari proses audit. Yang kedua, pengembangan standar. Auditor internal semakin lama semakin dalam masuk ke dalam arus operasi. Juga mereka mulai mengevaluasi fungsi-fungsi manajemen yang belum memiliki standar. Standar harus sesuai dengan tujuan-tujuan operasi yang diperiksa. Untuk hal-hal yang bersifat teknis, standar harus divalidasi oleh seorang ahli yang secara teknis memiliki kompetensi sebelum diterima manajemen klien.
Yang ketiga, penggunaan tolak ukur. Tolak ukur adalah pemilihan praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi lainnya atau oleh bagian-bagian organisasi itu sendiri yang dimaksudkan untuk membawa pencapaian tujuan. Penggunaan tolak ukur adalah proses audit yang diterapkan pada disiplin ilmu audit internal secara utuh untuk mengidentifikasi metode-metode yang inovatif dan produktif dan akan menghasilkan operasi audit internal yang lebih efisien. Penggunaan tolak ukur dapat digunakan untuk meningkatkan semua tingkatan fungsi audit internal. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi didefinisikan untuk mencapai pertimbangan yang benar secara matematis dan untuk menyatakan pertimbangan tersebut dalam hal apa yang diketahui. Evaluasi jarang digunakan untuk menentukan nilai moneter, tetapi lebih pada menemukan hal-hal sejenis dalam istilah-istilah yang lebih dikenal seperti ketepatan waktu pemrosesan faktur, atau akurasi matematisnya, atau akurasi dalam pemeriksaan penerimaan. Namun, evaluasi melibatkan lebih dari sekedar pertimbangan ukuran dengan standar. Hal ini membutuhkan pertimbangan baik pada standar maupun pada hasil-hasil perbandingan. Hal ini juga membutuhkan penerapan konsep yang kongruen dalam standar dan proses pengukuran. Kelima, aspek-aspek operasi pengukuran yang dilakukan audit internal biasanya akan diarahkan ke 3 aspek penting organisasi, yaitu kualitas mengklarifikasi pemesanan pembelian, biaya penentuan daftar para pemasok yang diberi penawaran telah disetujui oleh penyedia pembelian, dan jadwal menentukan apakah tinggal tanggal pemesanan pembeli dan apakah tinggal tanggal sesuai dengan permintaan. Tujuan umum pengujian. Bagi auditor internal, pengujian berarti pengukuran hal-hal yang representatif dan perbandingan hasilnya dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberi auditor dasar bagi pembentukan opini audit. Pengujian audit biasanya mencakup evaluasi, transaksi, catatan, aktivitas, fungsi, dan asersi, dengan memeriksa semua atau sebagiannya. Teknik audit berbantuan komputer dalam kondisi-kondisi tertentu dapat menguji keseluruhan populasi. Perangkat lunak tersebut melakukan pengujian dan pengecualian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan khusus pengujian. Tujuan khusus proses pengujian adalah untuk menentukan validitas, yaitu kelayakan, keaslian, kewajaran, akurasi, yaitu kuantitas, kualitas, klasifikasi. Merencanakan pengujian. Rencana tersebut harus diformalkan dengan dokumentasi dan harus mencakup pendefinisian tujuan pengujian, pengidentifikasian jenis pengujian untuk mencapai suatu tujuan, pengidentifikasian kebutuhan pegawai yang mencakup keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki, kualifikasi pengalaman dan jumlah, penentuan urutan proses pengujian, pendefinisian standar atau kriteria, pendefinisian populasi pengujian, keputusan metodologi pengambilan sampel yang akan dilakukan, pemeriksaan transaksi atau proses terpilih, pendefinisian standar kinerja atau kriteria dan populasi pengujian. Standar kinerja atau kriteria bisa berbentuk eksplisit atau implisit. Berbentuk eksplisit bila dinyatakan secara jelas dalam arahan, instruksi pekerjaan, spesifikasi, atau hukum. Standar bersifat implisit bila manajemen mungkin telah menetapkan tujuan dan sasaran atau sedang mengupayakan penetapannya, tetapi tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana mencapainya. Pendefinisian populasi pengujian yang akan diuji harus dipertimbangkan sesuai tujuan audit. Metodologi pengambilan sampel yang akan dilakukan. Pemilihan sampel harus mengikuti rencana yang paling sesuai dengan tujuan audit, baik melalui pertimbangan maupun menggunakan metode statistik. Pemilihan yang paling handal dilakukan berdasarkan daftar yang terpisah dari catatan transaksi itu sendiri. Teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih. Mengamati. Mengamati berarti melihat, memperhatikan, tidak melewatkan hal-hal yang dianggap penting. Hal ini mengimplikasikan diterapkannya pandangan yang berhati-hati dan berpengetahuan pada orang, fasilitas, proses, dan barang-barang. Mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan mungkin merupakan teknik yang paling pervasif bagi auditor yang menelaah operasi. Menganalisis berarti memeriksa secara rinci.
Artinya kita mencegah entitas yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil untuk menentukan karakteristiknya yang sebenarnya. Memverifikasi berarti mengkonfirmasi kebenarannya, akurasi, keaslian, atau validitas. Cara ini paling sering digunakan untuk mendapatkan kebenaran, fakta, atau rincian dalam suatu akun atau laporan. Menginvestigasi merupakan istilah yang secara umum diterapkan pada pelaksanaan tanya jawab untuk menemukan fakta-fakta yang tersembunyi dan mencari kebenaran. Yang terakhir, mengevaluasi. Mengevaluasi berhubungan dengan melibatkan estimasi nilai dalam audit. Hal ini berarti menuju suatu pertimbangan. Artinya, menimbang apa yang telah dianalisis dan menentukan kecukupan, efisiensi, dan efektivitasnya. Hal ini merupakan langkah yang berada di antara analisis dan verifikasi di satu sisi dan opini audit. Di sisi yang lain, hal ini mencerminkan kesimpulan yang dihasilkan auditor berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata tolong dimaafkan.